your game is over. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih nih buat Dadang Fatan dari Cianjur, Dandi Komang dari Sawah Komang, Agus Trianto dari Bogor, Haji Iman Nurjaman dari Cianjur, Rizky A dari Padang, Putri Sandar dari Malaysia, Visu Chandra dari Kupang, Wirama Masa dari Troja, Maman Rahman dari Bogor, Vanio KTM dari Timur Leste. Dan buat teman-teman semua yang belum ingin sapa, next di video selanjutnya ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Seed 2024. Ya, perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di awal film, tim investigasi khusus yang bertugas mengusut dugaan kasus pelecehan seksual yang kini sedang booming di masyarakat. Yang di saat itu, Parda Saradi yang merupakan petugas inspektur polisi yang memimpin dalam kasus tersebut. Di saat itu mereka sedang mengejar pria yang terduga sebagai pelaku pelecehan itu. Pria itu kemudian telah mengembangkan satu persatu pasukan timnya Parda dengan sangat sigap dan cepat. Namun beruntungnya Parada telah mengejar lalu membuat kaki pria itu pincang karena terkena sebuah tembakan. Dan setelah itu Parada mengatakan, "Kini permainanmu sudah habis," ungkap Parada. Yang akhirnya pria tersebut ditembak oleh Parada hingga tewas. Di suatu hari terlihat seorang pria turun dari sebuah bajai lalu masuk ke dalam rumah seseorang. Pria tersebut menuju ke arah kamar melewati anak tangga yang mana di dalam kamar tersebut terdapat seorang wanita bernama Navia. Di saat itu Navia terkapar di atas ranjangnya dalam posisi tak sadarkan diri dan di dalam rumah tersebut hanya Navia seorang saja. Pria itu kemudian memanfaatkan waktu tersebut yang mana pria itu menembak Navia hingga tewas lalu pergi dari tempat tersebut. Beberapa hari kemudian berita telah tersebar luas di sosial media bahwasanya Navia telah tewas terbunuh. Dikarenakan ada seorang yang sudah membunuhnya. Namun sampai sekarang belum menemukan pelakunya. Dan kepolisian yang akan mengusut kasus tersebut hingga tuntas dan menemukan pelaku di balik pembunuhan itu. Di sisi lain Parada mendapat sebuah panggilan dari Inspektur Ramakrishna. Kemudian memberikan sebuah tugas kepada Parada untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Navia. Yang di saat itu Ramakrishna telah membentuk tim khusus investigasi yang terdiri dari Kiran yang merupakan seorang hacker yang sangat baik dan juga pintar. Das yang terkenal sebagai seorang ahli petunjuk arah. Sedangkan Depti adalah seorang agen wanita yang memiliki potensi yang tinggi dan seorang ahli seni bela diri. Dan yang terakhir adalah Risi yang berasal dari Departemen Intelijen dan mereka berempat yang akan menjalankan tugas tersebut bersama Parada. Keesokan harinya mereka berempat sudah tiba di kantornya Parada karena hari pertama mereka bekerja bersama Parada. Parada kemudian memberitahu kepada mereka berempat mengenai orang-orang yang harus dicurigai dan diinterogasi. Yang mana sebagian mereka pasti ada yang terlibat dalam kasus itu, melainkan hanya saksi mata saja. Risi kemudian mengajak Parada untuk pergi ke TKP langsung untuk mengambil sebuah bukti lebih banyak. Yang akhirnya mereka semua pergi ke tempat tersebut sedangkan Depti diperintahkan untuk mencari informasi di sebuah sosial media dan orang-orang di sekitar rumah tersebut. Sesampainya mereka di sana terlihat rumah tersebut aman-aman saja dan tidak ada sidik jari dimanapun. Di saat itu mereka telah menemukan teralis jendela kamar mandi yang sudah lepas, yang mana pelakunya telah melewati jendela tersebut. Sementara itu mereka juga menemukan sedikit bercak darah di atas kasur. Setelah itu mereka menginterogasi seorang satpam yang menjaga rumah itu. Namun satpam itu mengatakan bahwa tidak ada yang datang selain suaminya Navia. Parada kemudian menginterogasi Rahul yang merupakan suaminya Navia karena Rahul yang memiliki hubungan yang sangat dekat terhadap Navia. Rahul kemudian mengatakan bahwa Navia memiliki sifat yang sangat sensitif atau sangat cemburu, yang mana cintanya Navia telah dikhianati oleh mantan kekasihnya dulu. Dan Rahul juga tidak akan mungkin membunuh istrinya sendiri yang sangat disayangi tersebut. Setelah itu Parada memanggil kedua orang tuanya Navia untuk diinterogasi selanjutnya dan sebagai orang terdekat kedua. Kedua orang tuanya Navia kemudian mengatakan bahwa selama Navia berumah tangga dengan Rahul, Navia sangat tertekan sekali karena di setiap harinya mereka selalu bertengkar, yang mana Rahul selalu bermain dengan wanita lain.
Karena itulah Navia selalu mengatakan bahwa Navia ingin bercerai dengan Rahul karena sudah tidak kuat untuk menjalin hubungan rumah tangga bersama Rahul. Dan orang tua Navia juga menambahkan bahwasanya mungkin saja Rahul yang melakukannya karena Rahul memiliki sifat yang keras kepala. Kiran kemudian menghack kamera CCTV yang dipasang di pinggir jalan di sekitar rumahnya Navia. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah kendaraan yang berhenti tepat di depan rumah Navia beberapa menit saja. Dan setelah itu mereka bergegas mencari kendaraan tersebut dengan melacak plat nomornya. Setelah itu mereka kembali memanggil Rahul ke markas mereka untuk meminta penjelasan sekali lagi. Yang mana di saat itu Parada telah memanggil sopir bajai itu yang berhenti di depan rumah Navia. Terlihat Rahul sangat panik karena takut rahasianya terbongkar di saat itu juga. Pria sopir itu kemudian mengatakan bahwa pria itu hanya menunggu di bagian luar saja. Sementara itu Rahul masuk ke dalam dan tak lupa Rahul juga memberikan pria tersebut uang sebagai tutup mulut. Parada kemudian memaksa Rahul untuk mengatakan yang sebenarnya bahwa Rahul telah membunuhnya atau tidak. Rahul kemudian mengatakan dengan lantang bahwa Rahul lah yang telah membunuh Navia. Dikarenakan Navia telah selingkuh dengan pria lain yang membuat Rahul sangat cemburu dan sangat kesal pada saat itu. Dan cerita yang diceritakan kedua orang tuanya Navia semuanya tidak benar. Rahul kemudian menceritakan di mana Rahul dan Navia dijodohkan. Di saat itu Navia telah mengatakan bahwa sebelum Navia memiliki hubungan dengan Rahul, telah berhubungan dengan Varun. Namun mereka telah putus hubungan karena Varun telah menduakan cintanya Navia yang sangat tulus. Kini Navia sebenarnya agak trauma ingin memiliki hubungan untuk sementara waktu ini. Namun kini Navia telah menemukan pasangan yang pas. Rahul kemudian berjanji kepada Navia bahwa Rahul tidak akan mengecewakan Navia seperti yang dilakukan oleh Varun. Yang mana Rahul akan selalu menyayangi dan menjaga Navia walaupun rela mengorbankan dirinya demi Navia. Yang akhirnya mereka telah menikah dan menjadi sepasang kekasih yang sangat harmonis. Di saat itu Rahul telah memasang kamera CCTV di sepanjang ruangan agar bisa selalu menjaga Navia. Namun Navia malah meminta Rahul untuk melepaskan kabel CCTV-nya. Dikarenakan Navia tidak ingin adegan romantisnya terpantau oleh CCTV. Beberapa hari kemudian, di saat Rahul dan Navia hendak tidur, tiba-tiba saja ada yang mengirimkan pesan ke dalam ponsel Navia. Yang ternyata Varun yang telah mengirimkan pesan itu, lalu mengatakan good night. Sontak, Rahul sangat marah karena Rahul dan Navia kini sudah menjadi sepasang suami dan istri. Sementara itu Varun masih menghubungi Navia dan sering mengirimkan pesan dengan kata-kata yang romantis. Keesokan harinya, Rahul bangun dari tidurnya dan melihat Navia sudah tidak di sampingnya. Yang mana Navia sedang teleponan dengan Varun yang kemudian membuat Rahul semakin kesal karena Navia semakin keterlaluan. Dan di saat itu pun Rahul telah mengetahui Navia yang sedang berkencan dengan Varun di sebuah kafe. Rahul kemudian menghubungi Navia dengan berpura-pura tidak mengetahuinya jika Navia sedang berada di sebuah kafe. Navia kemudian mengatakan bahwa dirinya sedang berada di rumah dan ada teman yang berkunjung. Rahul kemudian mengatakan bahwa Rahul akan segera pulang ke rumah karena akan melakukan foto bersama Navia. Setelah itu Navia pulang ke rumah dengan diantar oleh Varun. Navia juga tidak mengetahui bahwa Rahul sudah berada di samping rumah terlebih dahulu. Di saat Navia sedang ganti baju, Rahul kemudian membuka ponselnya Navia yang mana Navia telah mentransfer uang yang sangat banyak sebesar 20 lakhs kepada Varun. Tak lama kemudian Navia keluar dari kamarnya lalu merampas ponsel dari genggaman Rahul. Dan seketika itu pun Navia memarahi Rahul karena telah membuka ponselnya tanpa meminta izin kepada Navia. Rahul kemudian mengatakan bahwa mereka berdua telah menikah dan menjalin hubungan. Sementara itu Navia masih berhubungan dengan mantannya yaitu si Varun. Rahul sangat marah sekali dan kecewa karena telah menikah dengan Navia yang matre. Beberapa hari kemudian terlihat Rahul sangat pusing karena perusahaannya hampir bangkrut. Sementara itu hubungan rumah tangganya sedang dalam masalah kecemburuan yang mana Rahul membayar orang untuk mengikuti Navia. Di saat itu Rahul telah menjeda meetingnya bersama klien lalu memiliki niatan ingin membunuh Navia. Rahul kemudian pergi menghampiri seseorang untuk membeli sebuah senjata pistol. Setelah itu Rahul bergegas pulang ke rumahnya dengan menggunakan bajai atau angkutan kota. Yang di saat itu Rahul lah yang telah menembak Navia hingga tewas karena Rahul sangat kesal karena Navia telah mempermainkan Rahul. Dan setelah itu Rahul kembali ke kantornya dan tak lupa memberikan uang lebih kepada sopir angkutan kota tersebut. Oke. Keesokan harinya Rishi melaporkan data kepada Parada bahwasanya kasus tersebut belum juga selesai. Yang mana bukan Rahul saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan itu, melainkan orang lain juga pasti ada yang bersangkutan dalam kasus tersebut.
Risi kemudian mengatakan bahwa Farun yang merupakan mantan sekaligus kekasih gelapnya Navia, yang bisa jadi Farun juga ikut serta dalam mengeksekusian Navia. Parada kemudian menerima dan mengikuti pendapat yang diberikan oleh Risi. Setelah itu mereka mengadakan sebuah diskusi mengenai orang-orang terdekatnya Navia, yang mana mereka juga terkait atau ikut serta dalam kasus pembunuhan tersebut. Parada, Risi dan Depti kemudian mendatangi rumahnya Farun untuk menginterogasinya. Di saat itu Farun telah mengatakan bahwa Farun telah membawa Navia ke rumah sakit pada waktu pagi hari. Farun adalah kekasih gelapnya Navia karena Farun tidak mengetahui bahwa Navia telah menikah dengan Rahul. Yang mana Navia telah mengatakan bahwa Rahul adalah temannya saja. Dan akhirnya Farun tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Navia itu, melainkan Farun yang telah menolong Navia. Keesokan harinya mereka menemui seorang pria yang memiliki hubungan dengan Rahul bernama Sherlock. Sherlock kemudian memberitahu bahwa Rahul telah membunuhnya dan Farun juga terlibat dalam pembunuhan tersebut. Sontak Parada sangat kesal karena telah dikelabui dengan berita-berita palsu yang telah disampaikan oleh Farun. Di sisi lain terlihat Risi dan Depti telah mengejar Farun karena Farun telah bercerita bohong. Di saat itu Farun berusaha lagi dengan sekuat tenaga agar tidak ditangkap oleh mereka untuk menceritakan yang sebenarnya. Farun kemudian menelpon preman bayaran untuk menghalangi Risi dan juga Depti. Dengan itu, Farun mendapat kesempatan melarikan diri dari kejaran mereka berdua. Namun Risi telah mengejar Farun karena Depti yang telah menghabisi preman-preman itu. Di saat itu Risi telah kehilangan jejak karena Farun sangat lincah sekali. Dan beruntungnya Parada yang telah menangkap Farun lalu membawa Farun ke kantornya. Your game is over. Saat di kantornya Parada, Farun telah menjelaskan bahwa di waktu itu Navia telah main ke rumahnya karena istrinya Farun sedang pergi keluar kota. Di saat itu mereka sedang bersenang-senang di kolam renang, lalu mereka juga pergi ke dalam kamar. Sementara itu Farun mengendus-ngendus Navia dan mulai sange. Seketika itu ingin mencium Navia. Namun Navia menolaknya karena Navia sudah menikah dan mempunyai seorang suami. Spontan, Farun langsung menjatuhkan Navia ke atas kasur dan ingin mengwik-wiknya. Navia kemudian memberontak lalu pergi meninggalkan Farun karena Farun telah keterlaluan. Di malam harinya Farun menghampiri Navia yang sedang menghadiri sebuah pesta temannya. Farun kemudian meminta maaf karena di waktu kemarin Farun dalam keadaan nafsu dan sangat emosi. Navia kemudian memaafkan Farun dan mengajak Farun untuk menjadi teman dekat saja, tidak untuk lebih sama sekali. Keesokan harinya Navia telah menelpon Farun karena sangat merindukan sekali dan tidak pernah bertemu. Di saat itu Farun mengajak Navia untuk pergi ke sebuah kafe. Karena Farun ingin membicarakan sesuatu kepada Navia dan sesampainya di sana, Farun meminta kepada Navia untuk meminjamkan uang sebesar 20 lakhs. Dikarenakan Farun telah membuka sebuah bisnis dan kini perusahaannya itu sedang dalam sebuah masalah. Yang akhirnya Navia telah meminjamkan dan di saat itu pun Rahul menelpon Navia karena mereka akan mengadakan foto bersama. Dan setelah itu Farun mengantarkan Navia sampai di depan rumahnya. Setelah beberapa hari Farun terus menghubungi Navia. Namun Navia selalu menolaknya karena Navia sedang dalam pusing dan tidak ingin menghubungi siapapun. Dan di saat itu pun Farun mendatangi rumahnya Navia karena sangat khawatir akan keadaan yang tidak memberi kabar apapun. Sesampainya Farun di sana, Navia kemudian mengusir Farun karena datang ke rumahnya tanpa mengabari Navia. Sontak Farun marah lalu mengatakan, "Navia, ada apa ini? Salah kau sendiri yang tidak memberi kabar dan kini kau malah mengusirku yang sedang mengunjungi dirimu," ungkap Farun. Farun kemudian terpaksa masuk ke dalam lalu kemudian mengunci pintu. Sementara itu Navia sangat panik karena ditakutkan Rahul pulang tiba-tiba. Di saat itu Farun meminta kepada Navia untuk mentransfer uang sebesar 50 lakhs untuk modal usahanya. Namun Navia menolaknya karena di waktu kemarin Navia telah mengirimkan 20 lakhs kepada Farun. Sontak Farun marah lalu mencekik Navia karena tidak ingin mentransfer uang tersebut. Farun kemudian mengancam Navia bahwasanya jikalau Navia tidak mengirimkan juga, maka Farun akan menyebarkan video Navia yang sedang ganti baju ke sosial media secepatnya. Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk pintu yang kemungkinan itu adalah Rahul. Farun kemudian bersembunyi di dalam kamar mandi sementara itu agar tidak ketahuan oleh Rahul. Namun di saat itu terdengar Navia berteriak dan meminta tolong kepada Farun, tetapi pintu kamar mandi itu terkunci dari luar. Farun kemudian melepas teralis jendela kamar mandi agar bisa keluar dan menyelamatkan Navia. Setelah keluar dari kamar mandi, Farun kemudian masuk ke dalam kamar Navia. Terlihat Navia sudah terkapar di atas ranjangnya dan dalam keadaan tewas. Dan setelah itu Farun pergi untuk melaporkan ke rumah sakit dan ke kepolisian. Setelah itu Das memerintahkan Farun untuk memeriksa sidik jari Farun.
Yang ternyata Farun tidak termasuk dan tidak membunuh Nafia sama sekali. Yang akhirnya Parada pergi ke kantor pusat untuk melaporkan kepada DJP Inspektur bahwa mereka belum menemukan orang yang memiliki sidik jari yang sama persis dengan yang telah didapatkannya. Sesamanya Parada dan Risi di kantor pusat, Parada kemudian mengatakan bahwa pelaku dalam kasus tersebut telah melibatkan banyak orang yang mempunyai cerita yang sangat berbeda-beda. Dan ternyata orang-orang terdekat Nafia yang termasuk dalam pelaku pembunuhan tersebut yang melibatkan kecemburuan dan keserakahan. Ramakrishna kemudian menanggapi laporan yang diberikan oleh Parada. Ramakrishna kemudian memberikan dorongan kepada mereka agar bisa secepatnya menuntaskan kasus tersebut. Dan setelah itu mereka berdua melanjutkan penginterogasian yang selanjutnya, yang mana mereka akan mendatangi kedua orang tua Nafia untuk melaporkan semua bukti-bukti yang telah mereka dapatkan. Sesampainya mereka berdua di rumah kedua orang tuanya Nafia, Parada kemudian mengatakan bahwasanya Parada beserta timnya akan secepatnya mengusut dan menuntaskan kasus tersebut. Terlihat kedua orang tua Nafia bersedih karena putri sematawayangnya telah tewas di tangan orang terdekatnya. Dan setelah itu Parada dan Risi pergi karena ingin mencari lebih banyak informasi. Namun di saat itu Risi mulai curiga lalu menghampiri foto di mana di foto itu terdapat tanggal pernikahan Nafia. Risi kemudian mengatakan mereka telah menikah 22 tahun tetapi catatannya menunjukkan bahwa Nafia berusia 24 tahun, ungkap Risi. Alhasil kedua orang tua Nafia dibawa ke kantor mereka untuk menjelaskan yang sebenarnya. Sesamanya mereka di kantor tim investigasi khusus, Parada menggertak kedua orang tuanya Nafia untuk menjelaskan cerita yang sesungguhnya. Ayahnya Nafia kemudian mengakui bahwa mereka berdua lah yang telah membunuh anaknya sendiri, yaitu Nafia. Yang mana di saat itu mereka sangat kecewa dengan putrinya yang suka bermain dengan pria lain walaupun Nafia sudah menikah. Sementara itu Nafia selalu melanggar perkataan kedua orang tuanya dan di saat itu juga Nafia tidak pernah memberi kabar lagi. Setelah kedua orang tuanya Nafia berkunjung ke rumahnya Nafia karena sudah rindu. Namun di saat itu Nafia tidak menyukai kehadiran kedua orang tuanya karena di saat itu Farun sedang berkunjung ke rumahnya. Kedua orang tuanya Nafia kemudian memaksakan diri karena mereka telah sangat merindukan Nafia yang tidak pernah memberi kabar. Di saat itu Nafia malah memarahi kedua orang tuanya karena ketika berkunjung tidak memberitahu terlebih dahulu. Kedua orang tuanya Nafia kemudian memerintahkan Nafia untuk menandatangani sebuah dokumen mengenai penggadaian sertifikat rumah milik suami Nafia, yaitu Rahul. Karena kedua orang tuanya sudah sangat kesal sekali dengan Nafia yang tidak menghargai suaminya itu. Nafia kemudian terpaksa menandatangani dokumen itu sembari menangis karena orang tuanya sudah tega sekali melakukan seperti ini. Ibunya kemudian memeluk Nafia karena bangga dengan Nafia karena sudah membantu orang tuanya. Namun di saat itu orang tuanya malah mencekik Nafia dan menyudutkan ke arah tembok. Sementara itu Nafia berteriak meminta tolong kepada Farun yang bersembunyi di dalam kamar mandi. Sontak ayahnya langsung mengunci pintu kamar mandi itu dari arah luar. Nafia yang kemudian berontak dan berlari ke lantai atas. Nafia kemudian menghubungi polisi dan meminta tolong karena Nafia sedang dalam keadaan sangat darurat. Namun orang tuanya menangkap Nafia kembali dan menyeret Nafia ke dalam kamarnya. Orang tuanya kemudian menggantung Nafia di kipas angin dengan kain yang panjang. Sementara itu Nafia juga sudah tidak berdaya lagi karena lehernya terbelit kain yang menyusahkan untuk bernapas. Tak lama kemudian polisi tiba di rumahnya Nafia karena mendapat panggilan darurat dari Nafia. Dan setelah itu orang tua Nafia kabur dari rumah tersebut melalui pintu belakang sembari membawa sebuah dokumen penggadaian. Setelah itu Risi pergi menghampiri kekasihnya yang merupakan seorang reporter. Kekasihnya itu kemudian mengatakan bahwa di waktu itu pernah mewawancarai Nafia yang terduga sebagai korban pelecehan. Di waktu itu Nafia telah mengatakan bahwa Nafia sangat trauma sekali dan untuk sementara waktu Nafia tidak akan berkomunikasi dengan pria lagi. Nafia juga mengingatkan kepada seluruh wanita agar selalu menjaga dirinya dari godaan seorang pria dan menghindar jika mengetahui gerak-gerik pria itu yang sangat mencurigakan. Kekasihnya, Risi kemudian mengatakan bahwa bisa saja polisi yang melakukannya karena di segala bukti tidak ada yang mengisahkan kebenaran kasus itu dan Nafia juga tidak menerima luka apapun. Sontak Risi langsung kepikiran dengan Nafia yang telah melaporkan kepada polisi. Dan setelah itu Risi pergi ke kantor polisi untuk mencari informasi. Di saat itu petugas yang menerima panggilan dari Nafia mengatakan bahwa kantor polisi yang memegang ruang kontrol telah mengutus pasukan untuk mendatangi TKP. Risi kemudian pergi ke kantor polisi yang memegang ruang kontrol.
Sesampainya Risi di sana, petugas tersebut mengatakan bahwa mereka telah mengutus beberapa anggota yang dipimpin oleh polisi senior. Yang mana polisi senior mengatakan bahwa saat itu mereka datang ke rumah tersebut, tiba-tiba saja Navia tewas. Sontak Risi semakin curiga dengan seseorang yang telah sangat dikenali oleh Risi. Dan setelah itu Risi melanjutkan pencarian informasinya. Di pertengahan jalan di saat Risi hendak pergi ke rumah manajer perusahaan Airtalk, tiba-tiba saja beberapa orang telah menghadang Risi dengan membawa senjata tajam dan berniat untuk membunuh Risi. Risi kemudian menghabisi orang-orang tersebut karena telah menghalangi perjalanannya. Namun di saat itu Risi tertangkap karena kalah jumlah dan ingin dibacok oleh orang-orang itu. Dan beruntungnya Parada datang untuk menyelamatkan Risi yang hampir saja tewas di tangan orang-orang itu. Dan setelah itu mereka berdua membantai orang-orang tersebut. Setelah itu Risi masuk ke dalam mobilnya Parada untuk memberitahu bahwasanya Risi kini sedang mencurigai seseorang yang mungkin Risi kenal dan sangat dekat sekali. Risi kemudian meminta izin kepada Parada untuk melanjutkan perjalanannya kembali untuk mencari informasi. Di malam harinya Risi, Kiran, dan juga Das pergi ke rumah seorang manajer perusahaan Airtalk untuk mencari sebuah informasi. Namun di saat itu pria itu pingsan karena telah mengkonsumsi alkohol terlalu berlebihan. Kiran kemudian menghubungi teman-temannya pria itu untuk mencari lebih banyak informasi. Dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan mereka kembali. Mereka kemudian menangkap seorang pria tua yang sedang bersenang-senang dengan anak buahnya. Di saat itu mereka telah mendapatkan informasi bahwa pria itu memiliki hubungan dengan seseorang yang telah dicurigai oleh Risi. Keesokan harinya, Risi menginterogasi Parada yang dicurigai oleh Risi sebagai pelaku yang sesungguhnya. Risi kemudian mengatakan orang yang dipercaya para gadis kini telah memperkaos gadis-gadis secara brutal dan membunuhnya dengan cara yang sangat kejam. Sedangkan polisi yang menangkap penjahat dengan segera, setelah itu terjadi pembunuhan ekstrayudisial. Sungguh sebuah skenario yang sangat luar biasa, ungkap Risi. Risi kemudian memanggil seseorang pria yang telah Risi tangkap semalam yang mempunyai hubungan dengan Risi untuk menceritakan semuanya. Pria itu kemudian mengatakan bahwa pria itu dan teman-temannya diperintahkan untuk membunuh Risi yang ingin mengungkapkan kasus pembunuhan itu. Sementara itu Parada telah mengancam mereka dan ingin membunuh jika mereka tidak berhasil melakukannya. Dan Parada juga telah memerintahkan pria itu untuk membunuh manajer perusahaan Airtalk dengan mencekokinya sebuah obat. Dan tak lupa mereka juga meninggalkan sebuah kertas di atas laptopnya pria itu. Parada kemudian menceritakan mengapa ia melakukan hal itu dikarenakan di suatu malam ada seorang pria yang mendatangi kantor polisi untuk mengadu bahwa kekasihnya telah tewas terbunuh. Pria itu bernama Vicky yang merupakan saudara kandungnya Parada. Vicky kemudian menceritakan bahwa di malam itu ia sangat stres karena kekasihnya telah tewas. Pria itu kemudian melihat sepasang kekasih lalu menghajar kekasih laki-lakinya. Pria itu kemudian membawa wanita itu ke tempat yang sepi dan di saat itu juga pria itu melakukan ewek paksa untuk membuang rasa stres yang telah menghantuinya karena kekasihnya telah tewas. Dan setelah itu pria itu membunuh wanita itu dengan menusukkan besi ke arah mulutnya. Parada juga mengungkapkan kisah sebenarnya mengenai kematian Navia, yang mana di saat itu Parada sedang pusing karena kasus pelecehan yang terjadi sangat banyak dan belum ada yang menuntaskan kasus tersebut. Di saat itu Parada mendapat sebuah panggilan dari kantor polisi bahwa ada seorang wanita yang membutuhkan pertolongan karena dalam bahaya. Parada kemudian mendatangi lokasi wanita tersebut yang dalam bahaya itu dan kebetulan juga Parada tidak jauh dari tempat itu. Parada kemudian masuk lewat pintu depan namun telah terkunci. Parada kemudian memutuskan melewati pintu belakang yang kebetulan telah terbuka seperti ada yang melewatinya. Setelah itu Parada masuk ke dalam dan benar saja Navia sedang berada di atas ranjang dalam keadaan tak berdaya. Parada kemudian memiliki niat untuk membunuh Navia karena sudah banyak kasus pelecehan yang membuat Parada sangat stres. Karena kasus itu belum ada satupun yang teratasi dan terungkap. Alhasil Parada ingin melampiaskan rasa stresnya dengan membunuh Navia agar Parada tidak pusing lagi menangani kasus baru yang melibatkan Navia sebagai korban. Dan setelah itu Navia pun tewas di tangan Parada dengan cara menyekap Navia menggunakan bantal. Setelah itu mereka berempat membawa Parada ke sebuah tempat yang mana mereka berempat menodongkan pistol ke arah Parada. Parada kemudian ditutup matanya dan diberi pistol yang mana Parada harus menembak dengan sesuka hatinya hingga terkena seseorang. Dan jika berhasil maka mereka akan membebaskan Parada dalam kasus tersebut.
Tak lama kemudian, Parada berhasil menembak seseorang yang ternyata saudaranya sendiri, yaitu Vicky. Dan akhirnya, Parada kemudian dijebloskan ke dalam penjara karena telah membunuh Navia hingga tewas. Dan kasus tersebut telah berhasil dituntaskan oleh Rizky dan teman-temannya. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Sid 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.